Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ruli Ramadan, jurusan PGSD. NIM saya 2019 1101 008. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Perkembangan iptek sudah terjadi di Indonesia sejak masa penjajahan Belanda. Belanda memperkenalkan persenjataan, kendaraan, dan alat-alat transportasi. Dengan perkembangan iptek tersebut, masyarakat Indonesia mulai melakukan perjuangan merebut kemerdekaan. Dengan iptek tersebut, bangsa Indonesia dapat mencari informasi mengenai keadaan dunia. Pendidikan bagi bangsa Indonesia setelah Indonesia merdeka, pembatasan perkembangan iptek tidak ada lagi. Bangsa Indonesia mempelajari sedikit demi sedikit di sekolah-sekolah yang sudah dibuka untuk kalangan masyarakat Indonesia. Dengan bekal pengetahuan ini, kemudian masyarakat Indonesia melakukan berbagai inovasi dan eksperimen ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di Indonesia. Dan di sini juga saya akan menjelaskan hubungan nilai-nilai Pancasila dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terdapat pada sila ini adalah ketuhanan, di mana dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah memikirkan dampaknya. Apakah iptek tersebut memiliki dampak yang baik atau yang buruk? Jika iptek tersebut memiliki dampak yang baik, yang banyak bagi bangsa Indonesia, maka iptek tersebut bisa dikembangkan dan dipergunakan. Peran sila pertama sangatlah penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam nilai ketuhanan tersebut juga berfungsi memberikan arahan kepada para ilmuwan agar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah untuk tujuan kebaikan dan kemajuan bangsa Indonesia, dan tidak mengembangkan suatu iptek yang dapat disalahgunakan dan merugikan bangsa Indonesia. Dengan memberikan arahan kepada ilmuwan tersebut akan mempunyai akhlak dan sikap yang baik. Sebagai contoh perkembangan iptek dari ketuhanan yang Maha Esa adalah ditemukannya teknologi transfer inti sel atau yang telah dikenal teknologi cloning. Dalam perkembangan teknologi ini di Indonesia sudah tidak asing lagi dan menuai pro dan kontra. Di Indonesia sendiri, proses cloning juga sudah begitu jelas berkembang dengan pesat. Hal ini bisa dibuktikan dengan naiknya permintaan cloning yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sulit sekali memiliki keturunan, ataupun melakukan cloning hewan ternak ataupun hewan yang populasinya sedikit. Sesungguhnya hukum cloning di Indonesia masih belum bisa dipastikan secara tepat karena masih banyak pro dan banyak kontra. Dalam pandangan agama pun banyak menuai kontra. Umat Indonesia adalah umat beragama, dan di dalam ajaran agama teknologi cloning adalah haram dikarenakan hanya Tuhan yang dapat menciptakan makhluk hidup, sedangkan dalam teknologi cloning yang membuat seorang individu ataupun hidup ataupun tumbuhan melakukan kehendak manusia seperti yang diinginkan manusia itu sendiri. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini mengandung nilai kemanusiaan, di mana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia haruslah ditunjukkan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sendiri harus melihat dan memahami nilai Pancasila ini, dan dalam penggunaan iptek harus digunakan dengan bermoral dan tidak merugikan atau berbuat tidak adil dengan suatu iptek itu sendiri. Pengembangan iptek di sini haruslah untuk menaikkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Sebagai contoh adalah perkembangan industri semen di daerah Jawa. Bahan baku dari semen sendiri adalah batu kapur dan tanah liat. Dalam memperoleh kedua bahan baku tersebut harus melewati proses pertambangan yang pastinya akan menggunakan teknologi pertambangan seperti menggunakan alat bor atau drilling, teknologi stripping, dan lain-lainnya.
Jika tidak ada suatu aturan yang mengatur pengambilan batu kapur di daerah hutan jati, maka dengan seenaknya perusahaan setempat ataupun warga setempat akan rela merusak hutan ataupun lingkungan sumber daya tersebut dan menggunakannya sendiri ataupun demi keuntungan dan kepentingan dia sendiri. Maka dengan itu dibuatlah undang-undang yang berpatokan pada Pancasila yang mengatur tentang industri dan pertambangan sehingga dapat mencegah dan mengurangi eksploitasi sumber daya alam di Indonesia. Sila ketiga Persatuan Indonesia. Dalam sila ini mengandung nilai persatuan, di mana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah digunakan untuk mempersatukan bangsa, untuk memperkuat rasa nasionalisme, dan tidak digunakan untuk memecah belah bangsa Indonesia. Bahkan teknologi sekarang bisa dipergunakan untuk media pembelajaran bagi bangsa Indonesia, seperti digunakan untuk membuat film dokumenter tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Sebagai contoh, pada saat ini perkembangan internet sudah sangat pesat, di mana buah hasil dari internet itu sendiri terbuatlah media sosial. Media sosial merupakan sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi informasi mengenai apapun. Contoh dari media sosial adalah Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan masih banyak lagi. Dengan terciptanya media sosial, kita dapat berhubung yang lebih mudah dan menjalin komunikasi dengan keluarga maupun teman yang jauh. Tetapi saat ini banyak terjadi penyalahgunaan media sosial yang center saat ini adalah penyebaran isu, sara dan berita palsu. Sendiri bisa meliputi penyebar luasan yang menghasut umat agama yang bisa menyebarkan disintegrasi bangsa Indonesia, terutama umat beragama. Sedangkan untuk berita palsu, seperti saat akan terjadi demo pada tanggal 4 November, akan terjadi pengeboman, penembakan. Berita hoaks tersebut membuat kekacauan bangsa Indonesia dan bisa memecah belah. Untuk itu, jika penggunaan teknologi tidak didasari dengan nilai Pancasila, maka akan terjadi dampak negatif yang dapat merusak dan memecah belah bangsa. Tapi jika penggunaan media sosial untuk membuat suatu gerakan seperti bayar pajak yang dibuat di Facebook dan gerakan 100% cinta Indonesia yang dibuat di Twitter, maka media sosial dapat berfungsi sebagai ajakan dan pemersatu bangsa yang dapat menyatukan banyak orang karena jaringan media sosial itu sendiri. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini mengandung nilai kerakyatan dan demokrasi, di mana dalam pengembangan iptek, setiap bangsa Indonesia memiliki kebebasan untuk mempelajari, mengajarkan, dan mengembangkan iptek, tetapi dengan syarat bukan iptek yang merugikan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia juga harus dapat menghormati satu sama lain. Artinya, jika bangsa Indonesia dapat membuat suatu inovasi teknologi baru, maka orang Indonesia lain haruslah memberi apresiasi dan menghormati penemuan tersebut. Pemerintah Indonesia juga harus dapat memberikan apresiasi nyata, di mana pemerintah dapat memberikan dukungan finansial, perizinan, dan lain-lain. Sebagai contoh, dalam pengembangan teknologi nuklir, terdapat orang yang setuju, tetapi lebih banyak orang yang menolak, sehingga teknologi nuklir pun ditolak dan tidak dipergunakan. Kendala dalam pengembangan teknologi nuklir pun banyak, seperti sumber daya manusia yang belum mempunyai kemampuan, kondisi geologis Indonesia yang sering terjadi letusan gunung dan gempa, dan terdapat kekhawatiran penyalahgunaan nuklir demi kepentingan persenjataan. Hal seperti inilah yang menjadi bahan permusyawarahan bagi para elit politik berserta rakyatnya, sehingga mencapai suatu kebijakan yang bijaksana demi kemasalahan bangsa Indonesia sendiri. Dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor itu, maka pembangunan teknologi nuklir tidak dilanjutkan karena dapat membahayakan bangsa Indonesia. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila ini terdapat nilai keadilan. Dalam pengembangan iptek haruslah menciptakan suatu ilmu dan teknologi yang dapat dinikmati oleh seluruh bangsa.
Indonesia dan dapat meningkatkan taraf hidup dan kualitas. Jika dikaitkan dengan pendidikan, maka teknologi yang dikembangkan haruslah mendukung pendidikan di Indonesia dan harus disebarluaskan merata, sehingga seluruh bangsa Indonesia bisa mendapat pendidikan yang mumpuni dan merata. Sebagai contoh, ditemukannya varietas bibit unggul padi Cilosari dari teknik radiasi. Penemuan ini adalah hasil penelitian anak bangsa. Dengan penemuan itu diharapkan dapat meningkatkan swamda pangan di Indonesia, sehingga Indonesia tidak lagi mengimpor beras dari Thailand dan diharapkan dapat mensejahterakan rakyat Indonesia, serta memberikan keadilan dengan ditingkatkannya jumlah produksi padi dengan harga terjangkau, sehingga bangsa Indonesia dapat menikmati beras yang berkualitas.